sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, sekarang saya udah mulai rutin ya rekan-rekan semua untuk kembali kita sharing seputaran pusaka maupun hal-hal yang terkait dengan esoteri. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin kembali mengangkat sebuah tema yang tentunya rekan-rekan semua akan menjadi buah pikiran, ya, akan menjadi tambahan wawasan. Apa itu temanya? Temanya adalah bagaimana kita mengetahui sebuah energi yang tertangkap pada segala pusaka. Tentu hal-hal ini sangat jarang sekali kita temui ulasan-ulasannya di rekan-rekan YouTuber yang lain. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengundang rekan saya, sahabat saya, saudara saya sebagai praktisi spiritual, dan juga beliau sudah terkenal sampai ke mancanegara yang kiprahnya nanti insya Allah akan kita kupas di next video. Oke, tidak usah berpanjang lebar, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Buat rekan-rekan yang baru nyampe di channel ini, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol like setelah subscribe, sehingga saya lebih termotivasi untuk membangun channel ini agar lebih baik. Oke, rekan-rekan semuanya, sesuai dengan tema di atas tadi, bagaimana cara kita membaca residual energi yang terdapat dalam sebilah pusaka. Sengaja di kesempatan yang berbahagia ini saya mengundang Kang Deddy, ya, bukan Kang Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy aja. Kang Deddy sebagai praktisi spiritual yang sudah terkenal sampai ke mancanegara ya. Oke, Kang Deddy, kumaha kabarna? Aman? Alhamdulillah, damang Kang. Sehat selalu ya. Barokah. Oke, banyak nih pasien, banyak nih. Alhamdulillah, seueur Kang. Oke, good. Loba dina teh. Nanti kayaknya kita akan lebih sering nih Kang Deddy. Insyaallah. Lebih sering kita untuk mengulas seputaran pusaka. Kenapa? Karena pusaka seperti yang kita ketahui ini kan sebagai warisan ya. Betul. Warisan leluhur dari budaya bangsa kita yang sangat agung. Nah, agar ini tetap bisa dikenali oleh anak keturunan kita. Betul. Jangan sampai punah itu ya. Jangan sampai apa yang kita punya, kebudayaan yang kita punya itu jangan sampai diakui oleh negara lain. Nah, itu untuk itu siapa lagi kalau misalnya bukan kita yang untuk melestarikannya gitu kan ya. Betul. Nah, sekarang ini kita kan untuk lebih mengenal lebih dalam lagi ya. Nah, dari mulai pembuatannya di era mana, nah itu kan nanti kita akan bahas. Oke, gitu ya rekan-rekan. Jadi setuju ya rekan-rekan bahwasanya kita harus terus melestarikan budaya bangsa kita agar jangan sampai anak generasi keturunan kita itu tidak mengetahui ya. Oke, sesuai dengan tema tadi Kang Deddy, jadi kita ini insya Allah akan membaca residual energi yang ada dalam sebilah pusaka. Nah, perlu saya jelaskan rekan-rekan, mungkin ada rekan-rekan yang belum mengerti apa itu residual energi. Ya, kalau kita mengartikan residual energi itu biasanya gini, bekas-bekas atau tanda-tanda
yang terjadi, baik itu di satu tempat, ya, baik itu di sebuah benda, ya, yang biasanya nih rekan-rekan dipakai oleh tim forensik untuk mengetahui sebuah perkara atau kejadian. Nah, apakah hal ini bisa diterapkan di pusaka? Bisa. Kenapa bisa begitu? Ya tentu dengan itu tadi ya Kang, Ya. dengan ada yang namanya kemampuan batin Metafisika gitu. dari sudut pandang metafisika, ya begitu. Jadi rekan-rekan semuanya, jadi membaca residual energi adalah membaca jejak-jejak Betul, ya. jejak-jejak atau sisa-sisa masa lalu. Termasuk apa nih Kang Didi? Apakah termasuk dulu dimiliki oleh siapa? Untuk pemakaian siapa, nah itu di era siapa dan dikeluarkannya oleh siapa. Nah, selain itu pula kan itu terbentuk dari apa aja gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita lacak. Nah, untuk yang keris seperti yang sekarang ini yang kita bahas, nah, kita harus tahu nih kerisnya model apa, zaman siapa, pemakaiannya siapa, kan gitu. Nah, energinya seperti apa? Nah, itu yang terpenting, nah, ya. Itu. Nah, jadi dari situ nanti kita tahu. Nah, sejauh mana waktu itu pembuatannya itu dengan empu siapa, ya, gitu kan. Iya. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi kita akan membaca residual energi yang terjadi, atau misalnya kita ingin sih mengetahui dulu tuh dipegang siapa sih, kan gitu ya Kang? Ya, betul. Dipegang siapa, terus setelah dipegang siapa itu di era apa, di zaman apa. Nah, selanjutnya dia tuh yang terpenting lagi Kang nih, yang banyak orang rekan-rekan dari Pusaka Keramat Channel pengen tahu, ini dia tuh tuah dan angsarnya untuk apa. Nah, gitu. Ya. Jadi sekarang ini orang kan melihatnya untuk era sekarang, kalau dulu kan untuk kesaktian. Nah, kanuragan dulu kan. Nah, kalau untuk sekarang ini untuk apa nih? Apa untuk kejayaan kah, atau misalnya untuk mencari rezeki kah, atau misalnya untuk pengasihan kah, gitu kan ya? Iya, betul. Nah, untuk itu nanti kita lihat gitu. Kita lihat nanti prosesnya kita juga lihat. Nah, baru kita bahas ya, kita bahas ya. Oke, rekan-rekan, tidak menunggu lama. Jadi itu tadi penjelasannya baik dari saya, baik dari Kang Deddy ya sebagai pelaku spiritual. Tidak berpanjang lebar ya, kita langsung aja buka pusakanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi punten ini rekan-rekan semua. Jadi sebelum kita membuka, biasanya kalau rekan-rekan yang lain itu membahas soal sandangan. Nah, sandangan kita berarti ini ya. Nah, ini sandangan. Jadi keris ini sandangannya dari bukan era, ini mah namanya sandangan Yogyakarta. Cuman saya modifikasi ininya pakai Solo ya, mendak selut Solo, nggak apa-apalah, pokoknya campuran ditubruk-tubruk aja. Maklum, gua kan penggemar custom ya rekan-rekan. Jadi motor custom, mobil custom, keris juga sandangannya mesti custom gitu ya. Yang sinkron. Yang penting dilihatnya enak rekan-rekan semua ya, walaupun ini namanya apa, Jogja ya, namanya bukan berangga. Namanya pokoknya ya gitulah, Jogja aja lah gitu ya. Oke rekan-rekan semuanya, kita lihat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya rekan-rekan semuanya. Aduh, saya sampai sesak napas nih. Ini adalah pusaka berdapur Singo Barong Look 7 ya. Kenapa Look 7? Nih, 1, 2, 3 kali 2 tambah 1. Ini berdapur Singo Barong ya. Karena di sini ada kata orang-orang Pakrisma disebutnya Singo Barong ya. Nah, ini seperti ini kerisnya rekan-rekan semua ya. Jadi ada kanan singo, dia ada mut-mutannya, gonjonya gonjo wilut, ada sogokan rangkap ya. Ini titiknya juga masih ada, puntennya ya, masih lengkap lah, kakinya juga masih 2 tuh lengkap ya, gitu. Karena buat saya sebagai penghobi atau sebagai kolektor,
kelengkapan itu penting kan? Penting, Nah, ya. Karena kalau dia itu lengkap, masih utuh, saya meyakini energinya juga edan. Nah, gitu, itu yang pertama. Yang Nah, kedua kan kedua, kita mengetahui identitas, gitu ya. identitasnya, Identitas, betul gitu ya. Nah, jadi insya Allah ini keris nanti akan kita baca residual energinya oleh Kang Deddy, ya, bukan Kang Deddy Mulyadi, sekali lagi saya ingatkan gitu ya. Jadi oleh Kang Punten Kang Deddy Mulyadi, punten lah. Ya, gitu. Ngapura. Nah, ini juga nanti ada korelasinya nih dengan kinerjanya beliau gitu ya, sebagai yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Jadi ini nanti akan terkorelasi dengan beliau itu. Jadi seperti apa orang yang memegangnya dulu, Kang? Betul. Gitu ya. Jadi punten, sekali lagi rekan-rekan semuanya, ini adalah keris berdapur Singo Barong Luk 7. Berpamor, kalau dilihat mah ini bisa jadi pamornya pendaringan kebak ya. Ini pendaringan kebak full pamor sampai ke atas. Baik Kang Deddy, ini saya serahkan Kang Deddy untuk dibaca residual energinya ya. Insya Allah seperti apa? Mangga Kang. Ya rekan-rekan semuanya, jadi sambil Kang Deddy nanti berkonsentrasi ya, apa yang nanti bisa terbaca oleh Kang Deddy ya, simak terus, jangan di skip ya. Buat rekan-rekan yang baru nyampe di channel ini, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol like serta subscribe, serta berikan komentar-komentar yang positif di channel ini ya rekan-rekan semua. Oke, kita membahas sebuah pusaka itu nggak asik kalau nggak kita bisa ngebaca residual energinya ya. Kalau bisa kita ngebaca auranya, terus apalagi dulu dipegang oleh siapa dan fungsinya untuk apa. Nah itu ya rekan-rekan, yang terutama lagi nanti rekan-rekan biar kita bisa ketahui tuah dan angsarnya. Nah gitu ya. Nah biasanya kan kalau zaman dulu Luk 7 itu dipakai atau dipegang oleh siapa ya, dipegang oleh siapa, dan biasanya orang yang memegang pusaka Luk 7 itu bagaimana kinerjanya. Nah itu ya, jadi semoga ini nanti bisa terbaca, bisa diungkapkan semua oleh Kang Deddy. Baik, Kang Deddy udah oke, udah bisa diungkapkan. Udah bisa. Nah ini kan untuk keris ini dari zaman Mataram. Oh ini teh dari zaman Mataram ya? Mataram kuno. Nah, terus ini pemegangnya itu para petinggi-petinggi dari kerajaan-kerajaan. Pemegangnya berarti sekelas kayak menteri, adipati, ya, menteri lah biasanya. Pokoknya petinggi-petinggi. Nah, Petinggi, ini ya? kelasnya kelas tinggi ya, kelas tinggi. Nah, terus ini auranya cukup lumayan kenceng ini. Auranya ya. Karena memang kalau misalnya untuk petinggi-petinggi kan selain dia untuk menjaga diri, nah juga untuk pengasihannya juga ada. Oh ini pengasihan, pengasihan. Pengasihannya juga. Nah gitu. Nah itu makanya mungkin kalau bisa orang-orang dulu kan 1, 2 kan isinya beragam gitu. Oh iya, itu mah pasti ya. Ini kan nggak usah zaman dulu deh, zaman sekarang juga kalau orang berpuasa ya lebih dari 1. Nah makanya akhirnya itu tak. Nah selain ini mengandung energi tinggi ya, untuk tinggi juga auranya, aura untuk istilahnya untuk menjaga diri, kewibawaan. Nah itu juga pengasihan. Nah itu. Nah ini pantasnya rekan-rekan saya megang ini jadi disamperin cewek terus saya deh. Itu sama Cuni. Itu. Jadi gua nggak nyangka ada pengasihannya. Ada pengasihanana gitu. Nah mata ge ieu mah dicekelna diimpen-impen baik itu. Jadi itu bisa leungit ieu mah. Karena loba kegunaanana, banyak kegunaannya gitu ya. Jadi, banyak kegunaannya gitu. Selain untuk memang untuk kewibawaan juga itu yang tadi. Nah, kerejekiannya juga ada gitu kan ya. Kerejekian ada. Ada, pengasihannya juga ada. Ya, tapi nggak punten nih, Kang, saya potong. Antara kerejekian sama pengasihan itu ya lebih kenceng di mana? Nah, untuk kerejekiannya ini. Kerejekiannya ini lebih kenceng. Nah, untuk sekarang ini kan memang bagus ya, auranya juga memang masih kenceng, masih bagus, jadi isiannya juga masih asli.
Oh, isiannya. Masih asli. Isiannya masih masih bawaan. Masih bawaan Iya. original dari Masih Sempu. Iya, masih sang empu. Tuh ya, dulu rekan-rekan. ya. Jadi Jadi ini masih bagus lah, masih original. alhamdulillah, Nah, syukurillah. Jadi kalau misalnya untuk dijaga, misalnya untuk dimiliki, memang ini bagus. Bagus ya. Bagus ya. Untuk dirawat lah gitu ya. Tapi ini punten sekarang ini. Kang Deddy, ini teh cocok untuk semua orang atau bagaimana? Sifatnya dia memilih atau tidak keris ini? Kalau ini ya tidak memilih dia. Yang penting dia mau merawat. Oh, yang penting dia mau Yang penting dia mau merawat gitu. Untuk keseluruhan, nih bisa untuk simpenan, misalnya untuk disimpan, dijaga, dirawat bisa. Nah, selain memang untuk koleksi juga, karena jangan sampai hilang ini. Ini budaya, ini ciri khas budaya ini Indonesia ya. Nah itu. Oke, selanjutnya adalah yang mungkin rekan-rekan juga pengen ketahui ya. Ini kita berbicara secara detail, Kang Deddy. Ya, secara detailnya dulu teh ini kan tadi Kang Deddy bilang dulu dipegang oleh petinggi. Nah, kalau bisa disebutkan Kang Deddy punten, ini petinggi yang bagaimana kira-kira orangnya? Apakah dulu ini pernah dipakai untuk perang? Apakah dulu ini hanya disimpan saja? Atau orang itu dulu memiliki ilmu kanuragan? Atau bagaimana? Bisa diceritakan mungkin Kang Deddy? Nah, ini dimiliki waktu itu zaman perang. Jadi otomatis pada saat zaman perang. Oh, berarti rekan-rekan semua. Patih yang memiliki yang ini yang jelas patih ya. Oh, ini patih. Patih ya. Nah, otomatis kalau patih itu kan adanya di garda depan. Betul. Nah, jadi ini selain untuk tadi tameng diri, penjagaan diri, nah ini juga jelas untuk dipakai untuk perang pada zamannya itu. Untuk menjaga ya gitu, menjaga diri. Pantas rekan-rekan semua ya. Jadi gini, ada pentingnya dan ketika kita mendapatkan pusaka ya, itu kalau saya pribadi ya saya payu ya, pusaka ini saya payu ketika waktu mendapatkannya pertama kali. Nah, memang deh Kang Deddy ya, gue lupa tuh mendap dan iya begitu. Jadi kenapa tuan dia ya gitu. Jadi ketika saya waktu itu rekan-rekan semua ini punternya saya cerita, saya tayu Kang Deddy, itu saya melihat seseorang itu dia pakai belangkon. Mungkin kalau tadi Kang Deddy menyebut era Mataram, betul era Mataram ya. Tapi kalau saya lebih deskripsikan lagi, ini lebih cenderung ke era Mataram Sultan Agung. Ya, Sultan Agung sampai ke Amangkurat. Nah, memang di masa atau di fase itu, betul yang Kang Deddy bilang itu sering terjadi peperangan. Kenapa? Karena dari Mataram itu melakukan invasi. Betul, ya, invasi. Dalam arti cita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa seutuhnya juga Nusantara. Nah, jadi wajar kalau Kang Deddy ini tadi bilang ini dipegang oleh petinggi kerajaan. Dalam golongannya kalau di rank-nya berarti dia patih ya. Nah, pantas rekan-rekan semua. Jadi ketika saya ngebaca juga, saya melihat seseorang berkuda, dia berkuda Kang Deddy. Ketika dia turun, dia tuh disambut orangnya tuh pada begini. Nah, itu. Ya. Pada kewibawaannya. Iya, kewibawaannya. Di situ. Nah, disambut terus kudanya dituntun. Dia teh kayak megang sesuatu kayak tongkat komando. Dia teh kayak mengatur strategi kan. Nah, ya. Jadi saya sampai merinding. Jadi, mengatur strategi. Nah, berarti itu strategi untuk perang. Perang, ya. Jadi itu rekan-rekan residual energi. Kalau residual energi kalau dibaca terus panjang. Tapi ini berarti pusaka ini terbaca residual energinya ketika setelah dibuat oleh sang empu. Betul, ya. Ya, orang berarti ini adalah residual energi yang tertangkap orang pertama ya. Betul, ya. Orang pertama pemegangnya. Karena pembuatan untuk sebilah keris ini nah itu tidak sembarangan, melalui ritual. Maka dari itu setiap keris yang dibuat oleh empu nah itu mengandung energi. Nah, gitu kan. Kalau misalnya asal buat aja ya nggak keluar lah gitu. Betul. Nggak keluar, dia nggak punya energi dan nggak punya untuk kemampuan apa-apa. Nah, karena dia dibuat dengan ritual puasa dan lain sebagainya, dan pembuatannya juga termasuk dengan metal-metalnya juga yang terpilih. Nah, makanya ini jadi andalan untuk kerajaan pada masanya. Nah, gitu kan. Jadi rekan-rekan tadi di awal ya, kalau rekan-rekan perhatikan Kang Deddy tadi akan mengulas
perkara ini dari metal-metal ya, metal-metal itu besi-besinya seperti apa sehingga dia keluar energi ya kan, semacam energi yang energi itu nanti artinya bisa tertangkap berimplikasi kepada pemiliknya. Betul, ya begitu. Oke, lanjut Kang Didi. Ya. Jadi kalau misalnya ini pembuatan yang bagus itu kan dari meteor ya. Meteor. Nah, dari meteor. Nah itu kan jarang sekali untuk zaman-zaman untuk dari Mataram kemarin setelah Sultan Agung kemarin kan itu jarang sekali. Jarang sekali, udah jarang ya jarang. meteor. Ya, Ya. jarang. Oke. Nah maka dari itu yang mahal dan yang potensinya bagus Secara energi dan kualitasnya juga bagus. Nah itu pada zaman Mataram kuno. Oh, Karena, jadi Mataram ke atas. Iya. Sampai ke Majapahit. Majapahit. Nah, itu karena itu Pajajaran. betul. Nah, karena dari segi bahan, nah itu termasuk kebanyakan dari meteor-meteor. Oke. Karena pada waktu itu banyak sekali ya, Oke. banyak sekali. Nah, setelah era Sultan Agung kemari itu jarang sekali yang Jarang. pakai. Makanya memang dari segi kualitasnya itu agak Lebih bagus. berkurang. Oh. Berkurang. Jadi lebih bagus yang era yang dulu. Yang dulu. Yang dulu. Oke, Yang oke, dulu oke. gitu. Tapi sekali lagi rekan-rekan ya semua, ini adalah bukan sekedar analisa, tapi memang kenyataannya seperti itu ya kan? Iya, seperti Nah. itu. Jadi makanya rekan-rekan, kenapa keris sepuh itu harganya mahal dan amat sangat dicari oleh para penggila dan penghobi tosan aji dimanapun di Nusantara ini ya, termasuk saya juga gila deh. Gila. Nah, Bagus, gue juga gila sama bagus, gila ginian nih gitu. Nggak gitu. bisa sembuh gue ya. Saya gila. Jadi teman-teman, kenapa harganya keris-keris sepuh itu mahal? Karena bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang langka. Bahan-bahannya yang langka gitu. Iya. Jadi bahan langka teh termasuk dari meteor itu tadi Mm-mm. menghasilkan energi. yang lebih bagus, yang lebih kuat. Yang Selain dari hasil ya, Hmm. dari hasil pembuatan senjatanya juga Ya, bagus. teknik tempat Dan berarti. tempatnya juga ya bagus gitu kan. Nah selain juga kan perlu ritual seperti puasa. Jadi nggak asal jepret-jepret baik kan gitu Oke. ya. Iya kalau misalnya jepret-jepret baik mah yang nggak dapat apa-apa Bener, nantinya ya bener, gitu. Oke, Kang Dedi, saya terima kasih banyak atas ulasannya. Insya Allah Kang, nanti kita akan membahas lagi ya. Insya Allah. Membahas lagi seputaran pusaka dan klinik Insya Allah. ya. Nanti kita rekan-rekan semua akan membahas lagi seputaran pusaka dan klinik. Dan juga nanti kita akan membahas lagi seputaran pusaka dan esoteri. Esoteri. Nah, karena di channel ini Kang Dedi saya mengkhususkan ya kita berbicara tentang pusaka baik itu keris maupun tombak maupun pedang dan esoterinya ya. Jadi tidak sekedar filosofi tapi juga dengan esoterinya. Oke, terima kasih Kang Dedi Sama-sama, atas kehadirannya, sama-sama. atas analisa dan informasinya. Siap. Insya Allah nanti kita akan ngebahas lagi. Buat rekan-rekan semuanya yang menyukai video ini ya, jangan lupa untuk men-share ya, men-share baik itu ke alam goib, ya, ke alam barzah, ke alam malakut, ke tukang dagang ya, tukang somai, tukang bakso, tukang bubur, tukang lawan wae lah, pokoknya di-share ya. Jadi jangan lupa ya, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol like serta subscribe. Oke, sekali lagi rekan-rekan terima kasih udah nyamper di channel ini. Ya, saya pribadi dan Kang Dedi bukan Mulyadi undur diri. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat dari saya yang salah dalam pengucapan. Sekali lagi kami berdua mohon maaf ya. Oke rekan-rekan semuanya, kami berdua undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.